Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tonik Tohandi dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 16120001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang LPRAG, kemudian investasi jangka panjang, dan yang terakhir adalah mengenai resiko investasi. Nah, apa itu LPRAG? LPRAG artinya seringkali diartikan pada uang, pada utang. Jadi simpelnya LPRAG adalah penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi, atau bisa disebut juga dengan perbandingan margin trader dengan besaran dana pinjaman dari broker untuk meningkatkan return. Artinya trader bisa menggunakan margin yang lebih kecil dari nominal kontrak forex yang ditransaksikannya. Kemudian cara kerja leverage, ketika pemilik bisnis perlu membeli sesuatu dan mereka tidak memiliki uang tunai sebagai down payment, mereka dapat menggunakan utang atau ekuitas untuk membiayai pembelian tersebut. Nah, jika mereka memilih utang, mereka menggunakan leverage untuk membiayai pembelian. Perusahaan juga terkadang dihadapkan pada posisi ingin membeli suatu aset, tapi uangnya tidak cukup. Misalnya, perusahaan ingin membeli mesin dengan kapasitas lebih besar untuk meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. Uang mereka tidak mencukupi untuk membeli mesin itu. Akhirnya, mereka mengambil dana leverage. Setelah itu, perusahaan akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan keuntungan dari mesin yang sudah berhasil ada di tangannya. Nah, dengan keuntungan yang diraih itu, perusahaan akan menggunakannya untuk membayar cicilan utang secara rutin. Perusahaan pasti sudah memperhitungkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk membayar leverage itu. Nah, jadi leverage adalah utang yang sistemnya sama dengan utang yang biasanya kita ambil, seperti utang di bank yang harus dibayar per bulan. Perusahaan diwajibkan membayar cicilan secara rutin, ditambah aturan jatuh tempo yang jelas. Kemudian untuk jenis-jenis leverage, yang pertama adalah rasio utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai asetnya. Kemudian yang kedua adalah rasio utang terhadap ekuitas. Nah, rasio utang terhadap ekuitas ini merupakan rasio keuangan dengan proporsi relatif antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah rasio utang terhadap modal, berfokus pada kewajiban utang sebagai komponen basis total modal perusahaan. Kemudian risiko leverage. Yang pertama adalah beban psikologis Anda jadi semakin berat. Nah, pada intinya utang itu akan memberi kita banyak sekali beban, apalagi kita sedang ditimpa banyak masalah. Jadi saran saya, jika kamu masih mampu untuk mendapatkan uang dengan cara bekerja, janganlah kamu mencoba untuk berutang. Kemudian yang kedua adalah risiko jadi naik 2 kali lipat. Nah, pada dasarnya leverage dilakukan agar Anda mendapatkan keuntungan. Namun, ada saja hambatan yang bisa Anda alami sampai akhirnya hasil dari leverage itu malah beralih menjadi kerugian. Kemudian yang ketiga adalah saat mengalami kerugian Anda akan kesulitan membayar. Nah, kita ambil contoh dalam berinvestasi jangka pendek atau trading. Trading juga punya risiko yang tinggi karena pasarnya yang naik turun. Hari ini instrumennya investasi yang Anda pilih sedang berada di atas awan, tapi bukan tidak mungkin keesokan harinya berada di dalam jurang. Nah, untuk rumusan dan contoh soal leverage sebagai berikut. Yang pertama adalah debt to asset ratio dengan rumus
DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Kemudian yang kedua debt to equity ratio dengan rumus DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Kemudian yang ketiga adalah debt to capital ratio dengan rumus DCR sama dengan total utang saat ini dibagi total utang ditambah total modal. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari materi LPRAG. Nah, ini sebagai contohnya saja ya. Nah, mungkin hanya segitu untuk materi mengenai LPRAG yang bisa sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai materi investasi jangka panjang. Nah, apa itu investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang adalah menanam aset dengan jangka waktu yang lebih lama, yakni di atas 1 tahun baru bisa memperoleh keuntungan yang besar. Nah, atau investasi jangka panjang juga merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menanam aset dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu berlaku lebih dari 5 tahun. Untuk mencapai waktu yang maksimal maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya, investasi jangka panjang menaruh modal maupun aset untuk bekerja guna memperoleh penghasilan pasif. Contoh dari investasi jangka panjang yaitu seperti dana pendidikan, biaya membeli hunian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi selanjutnya tujuan dari investasi jangka panjang. Nah, ada banyak sekali tujuan dari investasi jangka panjang ini. Berikut beberapa tujuan. Berikut adalah beberapa tujuannya. Yang pertama, mendapatkan penghasilan pasif dalam setiap periode seperti bunga, dividen ataupun bunga sewa. Kemudian mengarahkan dana khusus misalnya biaya pendidikan anak ataupun lainnya. Kemudian untuk risiko investasi jangka panjang. Yang pertama, risiko pasar. Situasi ini menyebabkan banyak investor panik dan mulai menarik sebagian besar dana mereka untuk mencegah nilai investasi mereka jatuh lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi akibat sulitnya menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Sesuatu dianggap liquid apabila tidak ada pasar yang bersedia membeli. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko bunga. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan oleh nilai relatif bunga. Hal ini disebabkan oleh perubahan suku bunga di pasar sehingga secara otomatis akan mempengaruhi nilai investasi. Kemudian yang keempat adalah risiko inflasi. Risiko inflasi terjadi akibat banyaknya uang beredar akan menyebabkan harga konsumen terus naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan investasi jangka panjang. Kelebihan dari investasi jangka panjang yaitu menyiapkan harta untuk masa depan karena keuntungan pasti akan meningkat seiring waktu berjalan. Nah, dengan begitu ketika kita sudah masuk ke masa tua, kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya mencari makan ataupun biaya hidup lainnya karena kita sudah memiliki simpanan yang cukup banyak hasil dari investasi jangka panjang itu sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kita berinvestasi jangka panjang. Nah, ini adalah salah satu contoh investasi jangka panjang. Yang pertama, emas. Nah, yang sering berinvestasi di emas ini biasanya orang-orang yang tinggal di pesisir kota. Contohnya di tempat saya, banyak orang-orang yang berinvestasi di emas. Kadang ada juga yang berinvestasi di tanah. Kemudian yang kedua, properti. Biasanya sih yang sering berinvestasi di properti itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Kemudian yang terakhir di deposito. Nah, ini juga biasanya yang sering berinvestasi di deposito itu orang-orang yang kaya.
Kemudian yang selanjutnya adalah metode akuntansi. Nah, untuk metode akuntansi, yang pertama harga perolehan dibagi harga pokok. Investor memegang kurang dari 20% saham beredar. Prosedur pencatatan sama dengan investasi sementara, kemudian jurnal perolehan, investasi pada saham di kredit, kas ada di debit. Kemudian contohnya ya seperti inilah contohnya. Pada tanggal 1 Mei 2014, PT Padma membeli 200 lembar saham PT Ombom nominal 10.000 per lembar. Kurs di bursa saham 105%, komisi Rp150.000. Jurnal investasi pada saham Rp2.250.000. Nah, kemudian untuk kasnya Rp2.250.000 juga. Nah, harga perolehan per lembar Rp2.250.000 dibagi 200 lembar sama dengan Rp11.250.000. Nah, ini adalah materi terakhir yang saya akan sampaikan, yaitu mengenai risiko penilaian investasi. Apa itu risiko penilaian investasi? Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dan dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Atau risiko investasi ini adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Sebagai seorang investor, kalian harus menyadari betul bahwa investasi selain menjanjikan potensi keuntungan juga menyebabkan kerugian. Sederhananya adalah dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara return dengan risiko investasi. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan begitu dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian mengapa perlu melakukan analisis risiko pada investasi? Karena tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan return optimal dari risiko terendah. Nah, untuk itu investor perlu menganalisa tingkat return dan risiko dari investasi sahamnya tersebut. Hubungan return dan risiko adalah linear, artinya semakin tinggi return maka risiko yang dihadapi oleh investor juga tinggi. Dan kita juga harus belajar mengenai manajemen risiko, karena manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko investasi. Yang pertama, risiko pasar. Jenis pertama dari risiko investasi adalah risiko pasar, yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Kemudian yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode waktu. Kemudian yang ketiga adalah risiko negara. Jadi jenis ketiga dari risiko investasi adalah risiko negara atau politik. Risiko ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Kemudian yang terakhir adalah risiko inflasi. Jenis kelima dari yang terakhir adalah risiko investasi adalah risiko inflasi atau risiko daya beli. Nah, untuk berikut cara meminimalisir risiko investasi. Dalam satu produk investasi, ada baiknya tidak menaruh semua dana Anda, tetapi Anda dapat memiliki portofolio yang beragam. Lalu, Anda harus bersikap tenang ketika menghadapi risiko investasi yang terjadi. Maka, sebisa mungkin hindari rasa panik, karena kepanikan akan membuat Anda salah dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian apa itu ketidakpastian arus kas? Metode risiko ketidakpastian cash flow atau arus kas adalah mengukur risiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran bahwa semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, semakin berisiko investasi tersebut. Dengan demikian, analisis akan dipusatkan pada arus kas. Nah, berikut adalah metode ketidakpastian arus kas. Ya berikutlah
Seperti inilah metode ketidakpastian arus kas ini. Ada rumus nilai diharapkan, rumus defisit standar, dan ada contoh soalnya juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.